Halo guys, nama gue Sultan. Di video kali ini gue bakal ngebahas apakah mouse G502 Hero saat ini masih worth it untuk dibeli. Sebelumnya bakal gue bahas dulu apa aja sih kelebihan, kekurangan dari mouse ini. Yuk kita mulai. Oke, pertama kalau dilihat dari desain kelihatan banget mouse ini bentuknya agak lain. Bahkan temen gue pas main ke rumah gue sampai bilang, "Bro, itu mouse alien ya?" Jadi kalau dari segi desain ini sebenarnya diperuntukkan untuk grip palm dan claw, yang mana panjang dan tingginya lumayan cukup untuk tangan gue. Terus kalau ngomongin warnanya dia ngambil warna matte black yang terkesan kalem dan gak norak gitu. Terus disisipin logo Logitech dan lampu indikator RGB yang ada 3 biji garis nih sama huruf G-nya nih, bisa dilihat warnanya RGB. Ngomongin bodinya ini udah cukup kokoh menurut gue dan gak terasa ringkih sama sekali kecuali di bagian scroll wheelnya. Karena scroll wheelnya ini kayaknya terbuat dari bahan yang mirip-mirip aluminium atau emang aluminium, gue sih nggak tahu ini apa sih. Namun gue berasanya bahan kayak gini malah berasa ringkih atau kayak malah berasa ini terlalu berat. Jadi kalau misalnya nanti middle clicknya ini diklik, itu bakalan gue ngerinya malah patah karena keseringan diklik. Oke, lalu kita masuk ke fitur-fitur. Fitur-fitur yang disediain mouse ini juga lengkap. Ada 11 programmable button yang berupa klik kanan kiri, 2 tombol programmable di samping klik kiri yang menurut gue bikin praktis banget kalau buat makro atau shortcut pas lagi main game. 3 tombol programmable yang sama kayak yang tadi di sebelah klik kiri. Scroll wheel infinite yang kalau kunciannya itu dipencet bisa jadi infinite scroll wheel. Maksudnya infinite scroll wheel tuh kalau dipencet terus jadi kuncinya dipencet terus ini diputerannya bakalan kayak ngelos aja gitu, nggak habis-habis sampai kunciannya tombolnya dipencet lagi. Lalu si scroll wheelnya ini juga bisa digeser ke kanan ke kiri dan ini programmable juga. Middle click si scroll wheel pun sama programmable juga. Lalu ada satu lagi tombol programmable lagi tepat di belakang kuncian scroll wheelnya. Semua ini bisa diatur dari software bawaan Logitech sesuai kebutuhan kita, entah untuk makro, shortcut, multimedia, dan lain-lain. Lalu untuk RGB-nya juga udah 16 juta warna dan bisa kita atur melalui software ini. Terus kabelnya juga udah braided, namun sayangnya belum gold plated. Harusnya di harga mouse yang udah di atas 700.000 begini ya, atau 600 ribuan, itu kabelnya udah gold plated. Kemudian dari segi sensor, mouse ini udah make sensor 16K Hero yang dibuat sendiri oleh Logitech, yang digadang-gadang ada sensor mouse terbaik dari Logitech, dan bahkan sensor Hero ini juga digunakan oleh Logitech seri G Pro. Lalu ada fitur yang gue rasa hanya ada di beberapa mouse gaming, yaitu beban tambahan. Jika dirasa mouse ini terlalu ringan, yang bisa ditaruh disesuaikan kebutuhan mulai dari atas, samping, tengah, ataupun bawah sesuai selera. Dan bebannya pun ada casingnya lagi yang udah sepaket saat pembelian. Namun gue rasa sedikit ringkih karena engsel buka tutupnya cuma plastik doang. Oh iya, berikut ini suara saat mouse-nya diklik. Lalu, untuk performa mouse, menurut gue mouse ini cukup awet. Setelah pemakaian sekitar 7 bulan lebih, gue belum ngerasain adanya double click, tombolnya yang mendelep, atau apapun yang mengecewakan. Paling yang ngeselin softwarenya aja sih, yang suka force update sendiri tanpa pengetahuan user. Yang jadinya kadang kalau gue lagi main, itu PC gue jadi rada nge-lag atau makro-makro yang gue setting jadinya nggak bisa dijalanin. Dan juga kalau ngomongin sensor, gue belum nemu adanya jitter. Pas ngeflick juga kelihatannya masih enak-enak aja gitu. Belum ada penurunan performa kayak misal pas ngeflick malah naik atau turun sendiri.
sensor yang hidup segan mati tak mau, atau nggak sinkron sama softwarenya. Nah, ngomongin masalah harga mouse ini masih terbilang agak mahal karena masih ada di rentang 700-900an di e-commerce. Namun rasanya untuk harga segitu dengan segudang fitur di atas kayaknya udah cukup murah. Lalu pertanyaan paling penting, apakah masih worth it? Jawabannya tergantung selera dan nyamannya pembeli. Jika pembeli ingin mouse yang punya banyak tombol, sensor bagus, dan suka mouse berat, mouse ini dapat menjadi pilihan. Namun jika kalian mau mouse-nya yang simple-simple aja lah, gak usah yang banyak tombol gini, kalian lebih baik pikir-pikir lagi untuk beli mouse yang satu ini, mengingat tombolnya ini, mouse ini banyak banget dan mouse ini lumayan berat menurut gue. Oke, sekian opini dari saya Sultan. Jika ada salah kata mohon maaf. Silahkan like dan share video ini, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan gambar lonceng jika Anda ingin tahu jika ada video lain yang kami buat. Terima kasih telah menonton.